Om Swastiastu, tabe selamat limun latai, salam sujud karena melempang. Perkenalkan, nama saya Jaka Sepriana, Prodi Pendidikan Agama Hindu, kelas C semester 5. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang 12 pembahasan tentang yang pertama, sejarah perkembangan Hindu Keharingan, yang kedua, pengertian teologi, yang ketiga, sumber teologi Hindu Keharingan, yang keempat, sistematika ketuhanan Hindu Keharingan, yang kelima, konsep dewa, raja, dan dewi Kamelu dalam Hindu Keharingan, yang keenam, penciptaan menurut panaturan, yang ketujuh, struktur ketuhanan berdasarkan tugas dan fungsi, yang kedelapan, Tuhan sebagai asal mula alam semesta dan isinya, yang kesembilan, konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu, yang kesepuluh, lima sarahan dalam keyakinan Hindu Keharingan, yang kesebelas, sistem pemujaan dalam Hindu Keharingan, dan yang ke-12, konsep pendidikan dalam teologi Hindu Keharingan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan Hindu Keharingan. Sejarah perkembangan Hindu Keharingan merupakan salah satu agama yang dianut oleh suku Dayak di daerah Kalimantan. Keharingan merupakan salah satu agama tertua yang ada di Nusantara. Agama Keharingan berkembang pada tahun 1957 di perkampungan suku Dayak Kalimantan. Mayoritas Keharingan terdapat di daerah Kalimantan Tengah. Keharingan pertama kali dikenalkan oleh Cilikriwut. Yang kedua, pengertian teologi dalam kamus yang berjudul AN English Reader Dictionary oleh A.S. Hornby menyatakan bahwa teologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang Tuhan dan alam semesta berdasarkan keyakinan agama Hindu Keharingan yang mendasar. Yang ketiga, sumber teologi Hindu Keharingan. Adapun sumber teologi yaitu panaturan adalah pedoman yang menjadi dasar pegangan bagi umatnya dalam menjalankan kehidupan. Dalam kitab suci panaturan memuat 63 pasal dan 2951 ayat. Sumber ini saya kutip dari buku Pranata SPD dan kawan-kawan tahun 2009. Hindu Keharingan mengenai Tuhan sebagai Ranjing Hatala sebagaimana tertuang dalam kitab suci panaturan pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, aku tuh Ranjing Hatala, ije paling kuasa, tamparan talu handiai, tuntang kahapus, tuntang kalawa, jutu iete kalawa pembelum, ije inanggareku gangguranan ara, bagare hintan keharingan. Artinya, aku inilah Ranjing Hatala yang maha kuasa, awal dan akhir segala kejadian, dan cahaya kemuliaanku yang dapat terang dan bersih dan suci adalah cahaya kehidupan, dan aku sebut ia hintan keharingan. Berdasarkan pada ayat kitab suci panaturan, awal dari segalanya hanyalah Ranjing Hatala yang menciptakan semuanya yang ada di alam semesta, yang awalnya gelap tanpa adanya satu makhluk pun, yang ada hanya Ranjing Hatala dengan cahaya kemuliaannya yang disebut hintan keharingan sebagai cahaya kehidupan. Yang keempat, sistematika ketuhanan Hindu Keharingan. Pandangan ketuhanan di dalam Hindu tidak dapat disebut monoteisme maupun politeisme. Pandangan ketuhanan dalam Hindu adalah honoteisme, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Semua dewa dihayati sebagai saru wujud, yaitu sebagai ekam atau yang esa. Dengan pandangan ini, maka Hindu memuja satu Tuhan dalam banyak wujud. Oleh karena itu, Tuhan Brahma, Wisnu, Siwa, Durga, Sang Hyang Widi, dan sebagiannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka sebenarnya tidak menjadi permasalahan bila sistem kepercayaan Keharingan masuk di dalam ajaran Hindu Dharma, di mana Tuhan juga dapat disebut dengan nama Mahatara atau Ranjing Hatala Langit, nama dewa tertinggi suku Dayak. Yang kelima, konsep dewa dan dewi dalam Hindu Keharingan. Yang pertama, dewa atau raja. Dalam kitab suci panaturan pasal 37 ayat 8 mengatakan, tinai gawin panakan ayun raja sangen tuntang raja sangiang, kelejete ingat tutu awi ketun basa kakare talata gawi akan panakan raja bunuh ije belum huang pantai danum kalunen, jete puna gawin panakan ain ewen sintung due. Artinya, kemudian tugas dari keturunan Raja Sangen dan Raja Sangiang, sebaiknya kamu sekalian sungguh-sungguh mengingatkannya.
Sebab semua tata upacara bagi kehidupan keturunan Raja Bunu di pantai Danum Kalunen sesungguhnya adalah tugas dari keturunanmu kamu berdua. Yang kedua, Dewi atau Kamelu-Kamelu. Dalam kitab suci Panaturan pasal 3 ayat 7 mengatakan, sana ewen sintung uju manahingan riwut rawai ranying hatala kalute te palus ewen madukep tuntang manyeneh riwut rawai ranying hatala mananggare gangguranan ara ewen sintung uju. Hayak tekea ranying hatala nyambutan gangguranan aran ewen sintung uju iete bagare janjalung taturiwut gambalan rajan tanggara sangkaria nyarumenteng raja tuntung tahaseng tamanang tarai bulan raja sapanipas raja mise andau. Dalam kitab suci Panaturan pasal 3 ayat 19 mengatakan ranying hatala mananggare hayak nyabutan gangguranan aran bawi kamelu sintung uju te bagare kamelu selung untung, kamelu selung buhul, kamelu selung bulan, kamelu selung bintang, kamelu selung darah, kamelu timbang timbangan darah, kamelu timbang timbangan nyahu. Yang keenam, penciptaan menurut Panaturan. Dalam Panaturan, Sang Pencipta ranying hatala langit, Tuhan tambing kebeteran bulan, Raja tuntung matan andau, jata belang bulau kanaruhan bapagir hintan. Kitab suci Panaturan diwahyukan oleh ranying hatala langit kepada Bawi Ayah yang kemudian diterima para basir yang diterima secara lisan dalam segala bentuk ritual yang dilaksanakan. Ajaran kebenaran ini merupakan ajaran universal untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk perorangan atau individu. Setiap agama tentunya memiliki kepercayaan terhadap Tuhan sebagai penguat iman dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Yang ketujuh, struktur ketuhanan berdasarkan tugas dan fungsi. Dalam hal penyebutan, maka ranying hatala ini menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya, yakni ranying hatala bersifat abstrak sebagai simbol yang tidak bisa tergambarkan awal dari segala kejadian. Kemudian berlanjut menjadi ranying hatala langit, Raja tuntung matan andau, Tuhan tambing kebeteran bulan. Hal yang ini diberikan keterangan proses penciptaan bahwa ia telah memberikan sumber kehidupan berupa matahari dan bulan. Selanjutnya, ranying hatala langit, Raja tuntung matan andau, Tuhan tambing kebeteran bulan, jata balong bulau kanaruhan bapagir hintan. Hal ini ia sebagai proses penciptaan dan kemahakuasaan karena pada saat ini penciptaan alam semesta selalu bersama jata belong bulau kanaruhan bapagir hintan. Yang kedelapan, Tuhan sebagai asal mula alam semesta dan isinya. Agama Hindu Haringan. Menurut ajaran agama Hindu Haringan, dimaksud dengan Tuhan adalah Ia yang Maha Kuasa yang telah menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari beserta isinya. Ia juga yang telah memisahkan terang dengan gelap. Agama Hindu Haringan merupakan keyakinan agama atau kepercayaan suku Dayak asli Kalimantan Tengah. Sejak adanya kehidupan serta diyakini dengan adanya ranying hatala langit telah mengatur segala sesuatu untuk menuju ke jalan kehidupan ke arah kesempurnaan yang kekal dan abadi. Keyakinan atau kepercayaan suku Dayak disebut dengan agama Helu atau keharingan, berasal dari kata haring berarti hidup. Keharingan diyakini sebagai suatu kepercayaan suku Dayak tidak dimulai sejak zaman tertentu. Keharingan telah ada sejak awal penciptaan atau sejak awal ranying hatala telah menciptakan manusia. Kata keharingan berasal dari bahasa Sangiang, akar kata haring yang artinya hidup atau kehidupan. Yang kesembilan, konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu Keharingan. Dalam kehidupan beragama, khususnya agama Hindu yang memiliki suatu pemahaman konsep teologi Hindu yang bersumber daripada kitab suci Weda dan kitab suci Panaturan, karena kitab suci sebagai pedoman umat Hindu dalam memperkuat keimanan tentang pengetahuan ketuhanan. Agama Hindu mengembangkan ajarannya sesuai dengan desa atau tempat, kala atau waktu, atau penentuan hari baik atau buruk, dan patra keadaan sosial ekonomi, situasi, dan kondisi. Selain itu, dalam pelaksanaan ajaran agama Hindu juga selalu
berpegang pada 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa atau filsafat, etika atau tata susila, dan ritual atau upacara. Ketiga kerangka ini merupakan sebagai dasar bagi setiap umat Hindu dalam usahanya untuk mencapai ketenangan dan ketentraman dalam keyakinannya. Aspek upacara atau ritual agama merupakan niatnya, persembahan atau pengorbanan suci yang tulus ikhlas kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang ke-10, 5 serahan dalam keyakinan Hindu Keharingan. Ikai mengaku tentang percaya. Yang pertama, Ranyang Hatala Langit Katamparan. Yang kedua, Langit Ketambuan Ikai. Yang ketiga, Petak Tapajakan Ikai. Yang keempat, Nyalung Kependuyan Ikai. Dan yang kelima, Kelata Kapadudukan Ikai. Yang ke-11, sistem pemujaan dalam Hindu Keharingan. Umat Hindu dimanapun berada di dalam prosesi ritual pemujaannya menggunakan simbol berupa pratima, gambar-gambar, huruf-huruf suci, dan simbol lainnya. Bentuk atau wujud masing-masing simbol suci ini menawarkan suatu nilai estetika kelas tinggi sehingga dapat menggetarkan hati setiap orang yang melihatnya. Terlebih lagi bagi umat Hindu itu sendiri. Dalam buku teologi dan simbol-simbol dalam agama Hindu sebagai berikut, agama Hindu sangat kaya dengan berbagai simbol. Penampilannya sangat indah dan menarik hati setiap orang untuk melihatnya. Bagi umat Hindu, simbol-simbol tersebut menggetarkan kalbu dan berusaha untuk memahami makna yang terkandung di balik simbol-simbol tersebut. Dan yang ke-12, konsep pendidikan dalam teologi Hindu Keharingan. Dalam ajaran agama Hindu terdapat nilai pendidikan ke dalam 3 ranah yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu terurai dalam 3 kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa, filsafat, susila, etika, dan upacara. Yang pertama, pengertian tatwa. Tatwa memiliki pengertian seperti kebenaran, kenyataan, hakikat hidup, sifat kodati, dan segala sesuatunya bersumber dari kebenaran sejarah atau cerita yang diceritakan dengan jujur tentang sifat kebaikan maupun keburukan. Yang kedua, pengertian susila. Susila agama berarti aturan-aturan yang baik mengenai tingkah laku yang harus dijadikan pedoman hidup oleh manusia yang beragama. Khususnya umat Hindu, ajaran susila atau etika memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan ajaran susila ini, manusia akan dapat membina hubungan yang selaras, harmonis, dan rukun antara sesamanya dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Pengertian susila menurut pandangan agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara sesama manusia dan alam atau lingkungan yang berlandaskan atas korban suci atau yatnya, keikhlasan, dan kasih sayang. Yang ketiga, pengertian upacara. Upacara atau ritual agama merupakan kerangka dasar yang ketiga dari agama Hindu. Upacara berasal dari 2 suku kata, yaitu upa dan cara. Upa artinya dekat atau mendekat, dan cara dari urutan kata car yang memiliki arti harmonis, seimbang, dan selaras. Dengan keseimbangan, keharmonisan, dan keselarasan dalam diri, kita mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sekian dari 12 pembahasan yang saya bahas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om Sahe.